Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minum dulu. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Bab taqdimul qarrabina wan nuzuri wal hadaya lil mazzarati wal quburi wa ta'zimuhuma. Menyerahkan qarrabin, semua bentuk ritual, wan nuzur dan nazar-nazar, wal hadaya dan hadiah-hadiah, dalam bahasa kita sesajen, kepada mazarat, kepada tempat-tempat yang sering dikunjungi, ya, yaitu tempat-tempat keramat, wal kuburi atau tempat atau kuburan. Mempersembahkan ritual, nazar dan sesajen-sesajen kepada tempat keramat dan kuburan, wa ta'zimuhuma, dan mengagungkan tempat-tempat tersebut. Ini masih dalam cakupan bab perkataan dan perbuatan yang erat dengan kesyirikan, ya. Judul babnya kemarin. Aqwal wa af'al tunafi tauhid wa tanqusuhu. Perkataan dan perbuatan yang menafikan tauhid atau menghilangkan tauhid atau mengurangi kadar tauhid seseorang. Di antaranya ini, ya, di antaranya mempersembahkan ritual, nazar, sesajen kepada tempat keramat dan juga tempat kuburan. Demikian juga mengagungkan tempat keramat dan tempat kuburan. Ini bisa menghilangkan tauhid seseorang atau minimal menguranginya. Laqad sadda Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla turuqi al-mufdiyati ila syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua jalan menuju kepada kesyirikan, yang menyeret kepada kesyirikan. Wa hadzara minha ghayat at-tahdhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan keras, dengan maksimal, untuk menjauhi semua jalan-jalan kesyirikan tersebut. Wa min dzalika mas'alatul quburi. Di antara jalan menuju kesyirikan adalah masalah kuburan, terkait dengan kuburan. Banyak sekali celah-celah kesyirikan yang terkait dengan kuburan, banyak sekali. Faqad wada'a ad-dawabita al-waqiyata min ibadatiha. Dan Nabi SAW telah menetapkan beberapa dawabit, beberapa kaidah-kaidah yang bisa menjauhkan kita agar tidak beribadah kepada kuburan, wal ghuluwi fi ashabiha, dan menjauhkan kita dari bersikap gulu, ya, mengkultuskan penghuni kuburnya. Wa min dzalika, di antara kaidah-kaidah yang Nabi tetapkan tersebut, yang pertama, annahu hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fil awliya'i was salihin. Bahwasanya Nabi SAW memperingatkan kita, memperingatkan umatnya untuk tidak mengkultuskan, untuk tidak gulu berlebihan menyikapi para wali dan orang-orang saleh. Li'anna dzalika yuaddi ila ibadatihim. Karena bersikap gulu berlebihan atau mengkultuskan orang-orang yang dianggap wali atau orang saleh, baik itu ustadz, ya, kiai, ulama, para khutbah, para ahli ceramah, ahli khatib,
eh, cendekiawan muslim atau siapapun, maka tidak boleh berlebihan menyikapi mereka, ya. Dan juga nggak boleh mengkultuskan, karena ini akan membawa kepada sikap beribadah kepada mereka, menyembah mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa." Hendaknya kalian menjauhi gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Karena yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW, binasa gara-gara apa? Gara-gara gulu, melebihi batas. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala, dan Nabi bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian melakukan itra. Itra itu pujian yang berlebihan. Ya, pujian yang berlebihan. Memuji Nabi SAW berlebihan. Ya, nurun ala nur. Dibilang Nabi itu cahaya di atas cahaya. Ya, dibilang denganmu maka terlepas semua ikatan. Ya, denganmu maka hilanglah semua kurab, semua masalah. Wah, ini berlebihan ini pujiannya. Ya. Dengan Rasulullah maka semua masalah, semua bencana terlepas, terbebas. Ya, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, melepaskan dari segala bencana, ya, melepaskan dari segala masalah. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk itra. Padahal Nabi melarang, la tuturuni. Janganlah kalian memuji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam berlebihan. Innama ana abdun, sesungguhnya aku, kata Nabi, aku adalah sekedar seorang hamba Allah. Faqulu, maka hendaknya kalian ucapkan bahwasanya aku Abdullahi wa rasuluhu. Aku hanya hamba Allah dan aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Perhatikan dari dua hadis ini, kalau kita ambil benang merahnya, Nabi memberikan kita kaidah, dhawabit, bahwasanya dilarang melebihi batas dalam menyikapi seseorang. Bahkan Nabi SAW sendiri. Ya, kalau Nabi SAW sendiri saja nggak boleh melebihi batas dalam menyikapi beliau, padahal beliau adalah afdalul khalqi, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yang paling utama. Ya, beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Ya, as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja nggak boleh melebihi batas kepada Nabi. Maka apalagi orang-orang yang selain beliau. Maka apalagi orang-orang yang hidupnya jauh dari masa beliau. Ya, tentunya levelnya semakin jauh lagi dengan beliau. Ya, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah itu para sahabat, ya, maka mereka lebih mulia daripada orang zaman sekarang. Ya, semakin mendekati zaman kenabian, semakin mulia orang itu. Ya, semakin jauh dari masa kenabian, semakin rendah orang. Ya, maka apalagi kalau orang zaman sekarang lebih nggak layak lagi untuk dikultuskan, disikapi melebihi batas, lebih nggak layak. Makanya kaidah pertama, jangan melebihi batas kalau senang kepada seseorang yang soleh atau para wali, apalagi yang bukan orang soleh, senang kepada artis, ya, senang kepada selebritis, senang kepada tokoh, nggak boleh. Ya. Ada cerita itu di India, ada orang yang menuhankan Donald Trump. Gara-garanya dia pernah mimpi, dalam mimpinya Donald Trump itu ngasih nomor lotre. Kemudian ternyata nomor lotrenya tembus, dapat duit banyak dia. Akhirnya dia bikin patung Donald Trump, disembah-sembah, sujud di depan patung Donald Trump. Kemudian ternyata Donald Trump kena COVID. Maka orang ini stres. Waduh, kok Tuhan saya kena COVID?
Gara-gara disetes dia mengurung diri akhirnya mati. Nah, ini bentuk gulu melebihi batas kepada manusia, kepada orang. Apalagi ini bukan orang soleh, Donald Trump, orang kafir. Ya, nggak boleh melebihi batas kepada siapapun. Yang kedua, wa hadzara sallallahu alaihi wasallam min al-bina'i 'alal quburi. Nabi SAW memperingatkan, artinya Nabi melarang, mentahdzir. Hadzara mentahdzir, memperingatkan untuk menjauhi sesuatu. Nabi memperingatkan kita agar tidak melakukan bina 'alal kubur, membangun kuburan. Kuburannya di apa? Dibangun, nggak boleh. Kama rawa Abul Hayyaj Al-Asadi. Qala, sebagaimana dalam hadis dari Abul Hayyaj Al-Asadi yang mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, kepada Abul Hayyaj, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Hayyaj. Yang berkata siapa? Salah. Yang berkata siapa? Ali bin Abi Thalib. Perhatikan. Awas, perhatikan. Ali bin Abi Thalib berkata kepada siapa? Abul Hayyaj Al-Asadi. Wahai Abul Hayyaj, maukah aku utus engkau? Ya, maukah engkau aku beri tugas? Dengan tugas yang sama yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Ya, jadi Ali ketika menjadi khalifah ingin ngasih tugas kepada Abul Hayyaj, ngomongin demikian. Abul Hayyaj, saya mau ngasih tugas ke kamu dengan tugas yang sama yang dulu Rasulullah ketika Rasul masih hidup jadi khalifah, Rasulullah kasih tugas itu kepada saya. Berarti tugas ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membenarkannya, menyetujuinya, ya, dan juga tentunya dibenarkan oleh para sahabat yang lain. Buktinya tidak ada sahabat yang mengingkari. Nah, apa tugasnya? Alla tad'a timsalan illa tamastahu. Hendaknya jangan kamu biarkan ada timsal. Timsal itu artinya patung yang bentuk seperti makhluk hidup. Patung. Jangan kau biarkan ada patung. Patung di sini di zaman Nabi maksudnya patung berhala. Kecuali engkau tamastahu. Engkau hancurkan. Jangan biarkan ada patung kecuali engkau hancurkan. Berarti disuruh hancurkan semua patung makhluk bernyawa. Nah, ini juga dalil tidak boleh ada pemasangan gambar makhluk bernyawa. Karena patung itu kan gambar juga, gambar 3 dimensi. Ya kan? Digambar. Orang bikin patung pasti ada proses menggambar. Baik dengan cara dipahat, ya, dibobok, ya, gambar itu. Maka sama juga gambar yang 2 dimensi. Pakai cat, pakai kuas, pakai pensil. Itu juga timsal, gambar. Ini dalil terlarangnya memanfaatkan gambar makhluk bernyawa untuk dipajang. Dipajang, ditempel, dijadikan patung, ya, digantung, jadikan stiker, nggak boleh. Ya, ini kita tidak bahas masalah bikin gambarnya. Ini yang dibahas dalam hadis ini adalah memanfaatkannya. Majang, nempel, gantung. Ini dalilnya. Dan ini tadi disuruh oleh Rasulullah SAW, dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib, disetujui dan dibenarkan oleh Ali bin Abi Thalib juga, dan para sahabat yang lain. Jadi kalau ada orang yang melarang ada gambar makhluk bernyawa, ya, yang digantung, ditempel, baik di pinggir jalan, baik di rumah, baik di kantor, di sekolah, ini bukan radikal, ya, ini bukan ekstrem, fanatik, bukan. Rasulullah perintahkan, Ali bin Abi Thalib jalankan. Wala qabran musyrafan illa sawaitahu.
Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Nah, ini syahidnya di sini. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi melarang ada kuburan ditinggikan. Tinggi aja nggak boleh, apalagi dibangun. Ya, bikin tembok, dibikin ukir-ukiran, ya, dibikin ada atapnya. Tinggi aja nggak boleh sama Rasulullah. Disuruh untuk diratakan. Ya, makanya di masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Muhammad bin Saud, ya, rahimahumallahu ta'ala, mereka menjalankan hadis ini. Ya, ada kuburan-kuburan yang ditinggikan, diratakan. Dihancurkan, diratakan. Bukan berarti kuburannya dihilangkan, tidak. Diratakan sesuai dengan syar'i. Ya, bukan berarti kuburannya dihina, dilecehkan, tidak. Kuburannya ya kuburan. Kalau itu kuburan tokoh-tokoh Islam, ya tetap dijaga kehormatannya, namun tidak boleh ditinggikan. Dan orang-orang Ahlul Bid'ah mencela. Ya, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan melecehkan kuburan para wali, ya, melecehkan kuburan para tokoh-tokoh Islam. Padahal ini kan perintah Rasulullah. Ya, yang nyuruh siapa? Rasulullah. La tada qabran musyrafan illa sawaitahu. Jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Wa naha an tajsisiha wal bina'i 'alaiha. Dan Nabi juga melarang untuk menyemen kuburan dan membangun kuburan. Lebih jelas lagi. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri. Nabi SAW melarang menyemen kuburan. Disemen enggak boleh. Wa ayyuq'ada alaihi, dan Nabi melarang kuburan didudukin. Ya. Kata Ibnu Qayyim, kalau didudukin aja nggak boleh, apalagi diinjek nggak boleh. Jadi menduduki kuburan dan menginjak kuburan termasuk melecehkan si penghuni kubur. Ya. Melecehkan si penghuni kubur, tidak menjaga kehormatannya. Mau dia orang biasa, mau dia orang jelata, orang miskin, atau dia tokoh terhormat, pejabat, tetap kita harus hormati. Dan juga ketika kita melihat kuburan, harusnya kita tuh khusyuk, hati kita khusyuk, ya, takut, karena kita juga akan nyusul dia. Maka nggak layak kalau kita nginjek kuburan, berarti kita seolah-olah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khusyuk kepada kuburan. Kayak biasa aja gitu. Ya, maka nggak boleh nginjek kuburan, nggak boleh dudukin kuburan. Namun tidak benar mitos-mitos khurafat di masyarakat mengatakan kalau kuburan diinjek, kalau nanti diloncatin, dilangkahi, nanti bangun. Nah, ini nggak benar. Ini nggak ada mayat sudah mati hidup lagi, nggak ada. Ya, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Kalau manusia itu sudah mati, maka terputus amalannya. Nggak bisa ngamal, nggak bisa bangun lagi, nggak bisa. Nggak bisa bangun, nggak bisa nakut-nakutin orang, nggak bisa. Nggak bisa ngejar-ngejar orang, nggak bisa ngisep darah, nggak bisa, udah. Kalau mati ya mati. Ya, tapi mungkin orang-orang zaman dahulu ingin melarang orang untuk dudukin dan nginjek kuburan, tapi salahnya dengan cara membuat khurafat. Ya. Jadi ingin melarang anak kecil supaya nggak nginjek kuburan, supaya nggak langkahi kuburan, tapi dibilangnya, oh nanti kamu digentayangi loh, dikejar-kejar. Nah, niatnya benar, caranya salah. Wa ayyubna alaihi binaun, dan tidak boleh dibangun di atasnya bangunan. Nggak boleh dibangun bangunan, kata Nabi. Nggak boleh diletakkan bangunan. Apakah itu kijing, apakah itu dibikin tembok, dibikin ada atapnya, gitu ya, di keramik, dibikin ukir-ukiran. Ini dilarang. Yang melarang siapa?
Yang melarang bukan Wahabi, yang melarang bukan Salafi, yang melarang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Makanya kaidah yang kedua, Nabi melarang membangun kuburan. Ya, Nabi melarang bangun kuburan karena dengan kuburan dibangun, ya, kemudian dimulia-muliakan, maka nanti akan menjadi sarana menuju kesyirikan. Ya, akan menjadi sarana orang menyembah kuburan tersebut. Yang ketiga, wahadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salati indal kuburi. Nabi SAW melarang sholat di kuburan. Bukan hanya sholat ilal kubur, as-salatu ilal kubur. Sholat menghadap kuburan, bukan hanya itu. Yang terlarang itu juga as-sholat indal kubur. Beda ya, kalau sholat menghadap kubur dengan sholat di kuburan, beda. Sholat di kuburan lebih luas. Mau dia menghadap kuburan, mau kuburan di samping dia, mau kuburan di belakang dia, nggak boleh. Kalau itu di kuburan. Dalilnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia mengatakan, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika nuzila, ya, atau ya, bisa dibaca nuzila, bisa dibaca nazala juga ya. Nuzila di sini maksudnya ketika Rasulullah SAW hampir mendekati ajalnya, ketika menjelang mau wafat. Maka beliau meletakkan khamisah, kain wol, ya, di wajahnya. Fa idza tamma biha kasyafaha. Kalau beliau susah bernafas, maka beliau membuka kain tersebut. Ya. Nabi SAW menutup wajahnya dengan kain, ya mungkin supaya tidak terlalu silau, ya, atau mungkin untuk mengurangi rasa sakit karena panas atau yang lainnya. Ya, maka beliau pakai kain wol di wajahnya. Ketika agak ngap, ya, agak sesak, maka beliau buka. Faqala wa huwa kadzalika. Sambil dalam keadaan seperti itu, perhatikan, ini keadaan orang sedang sakit, ya. Dan beliau tahu beliau sudah mendekati ajalnya. Perkataan orang yang mau meninggal, apalagi seorang rasul, seorang nabi, maka pastinya perkataan yang sangat penting sekali. Bukan cuma sangat penting, tapi sangat penting sekali. Ya enggak? Ya. Orang biasa aja kalau mau meninggal, kalau dia sudah mau sakaratul maut, dia akan hemat ngomong. Ketika dia ngomong kepada keluarganya, pasti yang penting-penting. Enggak mungkin perkara remeh-remeh diomongin, perkara penting. Ya mungkin masalah warisan, ya penting. Masalah anak-anak dijaga, ini. Apalagi seorang rasul yang tugasnya menyampaikan risalah, tugasnya menyampaikan hidayah kepada umat. Pasti perkara yang super penting. Perhatikan apa yang Nabi sampaikan. Nabi bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masjid artinya tempat ibadah. Karena tempat ibadah orang Yahudi Nasrani ya bukan masjid, ya kan? Tempat ibadah Nasrani kanisah, ya, gereja. Tempat ibadah orang Yahudi itu su'umah, kuil, ya gitu, kuil. Kuilnya orang Yahudi. Masjid kan tempat ibadah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena apa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah.
dijadikan tempat ibadah. Maka ibadah di sana, di kuburannya. Maka yang terlarang bukan hanya sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan terlarang, nggak boleh. Tapi juga sholat di kuburan, di areal perkuburan. Selama area tersebut masih termasuk area perkuburan, nggak boleh sholat di sana. Nggak boleh beribadah di sana. Karena di sini masjid tempat ibadah nggak hanya sholat. Ibadah apapun. Baca Quran, tawaf, zikir. Nggak boleh di kuburan. Karena itu sebab Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Yuhadziru ma sona'u. Nabi SAW mentahdir apa yang mereka kerjakan. Kemudian kata Aisyah, walaula dzalika, andaikan bukan karena sabda Nabi ini, ubrizu qabrahu, maka sungguh aku akan tampakkan kuburan Nabi. Ghaira annahu khasyiya ayyattakhidha masjidan. Namun Nabi SAW khawatir kalau dibuka, ya, maka nanti akan dijadikan tempat ibadah. Ya, kata Aisyah, kan Rasulullah SAW meninggal di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Namanya rumah kan pasti tertutup ya. Maka Nabi itu meninggal di ruang tertutup. Ya. Rumah Aisyah itu ada 2 ruangan. Ya. Rasulullah SAW meninggal di ruang depan. Namanya ruangan, namanya rumah tertutup. Kata Aisyah, andaikan bukan karena sabda Nabi ini, saya ingat sabda Nabi ini, andaikan bukan karena ini, maka sudah dibongkar itu rumahnya, supaya kelihatan kuburan Nabi. Sebagaimana kuburan-kuburan para sahabat yang lain. Ya, kalau kita lihat, kuburan para sahabat ya nggak dibikin bangunan, ya, kuburan biasa, tanah, rata gitu saja. Nggak ada hiasan apa-apa, nggak, biasa, tanah saja. Kalau mereka orang yang mulia. Maka kata Aisyah, dan Aisyah ini seorang faqihah, seorang ulama wanita. Dia tahu namanya kuburan itu diratakan, kata Nabi, kan disuruh diratakan, kecuali cukup sejengkal yang melengkung, sanaman. Aisyah paham. Maka Aisyah pengennya kuburan Nabi seperti yang lainnya, gitu, sesuai yang Nabi syariatkan. Tapi karena khawatir akan disembah dan juga sebagaimana wasiat Rasulullah, maka tidak dibuka, tetap berada di kamarnya Aisyah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Artinya jangan ibadah di kuburan. Fa inni anhaakum an dzalika. Karena aku melarang perbuatan seperti itu. Nah, sekarang yang melarang ibadah di kuburan, yang melarang orang itu zikir-zikir di kuburan, ya, sholat di kuburan, yang mengadakan perayaan-perayaan di kuburan, ya, tawaf, i'tikaf di kuburan, nginep di kuburan. Yang melarang siapa? Rasulullah SAW, bukan Wahabi. Ya. Rasulullah SAW yang melarang. Inni anhaakum an dzalika. Aku melarang perbuatan seperti itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa ittikhadhuha masajida ma'nahu as-salatu indaha. Wa illam yubna masjidun 'alaiha. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah sholat di sana. Sholat di kuburan. Walaupun tidak dibangun masjid di sana. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan. Walaupun kuburannya nggak dibangun masjid, tapi orang sholat di sana, ngadain acara ibadah di sana. Maka itu menjadikan tempat ibadah. Apalagi kalau dibangun masjid. Ya. Dan membangun masjid di kuburan ini bentuknya 2.
Ya. Awalnya kuburan, kemudian dibangun masjid. Bangun masjid, bangunan masjid beneran. Area kuburan. Kemudian di area kuburan tersebut dibangun masjid. Atau yang kedua, masjid awalnya, kemudian ada kuburan di sana. Ya, ada masjid, kemudian di area masjid ini dijadikan tempat untuk menguburkan orang. Bahkan ada yang di tengah-tengah masjid kuburannya. Maka ini sama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa kullu mawdi'in qusida lis-salati fihi ittakhadha masjidan. Maka semua tempat di kuburan tersebut yang dituju untuk sholat, yang dijadikan tempat untuk sholat, maka orang yang melakukannya dikatakan telah menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagiku seluruh bumi itu sebagai masjid. Ya, sebagai masjid di sini artinya sebagai tempat sholat. Artinya umat Rasulullah itu boleh sholat di mana saja. Namun dengan catatan ini kalau laki-laki, kalau dia ada uzur untuk tidak sholat di masjid, ya, maka boleh sholat di mana saja. Mau di padang rumput, mau di lapangan, mau di pom bensin, ya, mau di rumah, mau di hotel, mau di lobi bandara, semuanya boleh untuk sholat. Nah, tempat-tempat ini, apakah namanya bangunan masjid? Namanya bukan bangunan masjid, ya kan? Kalau ada orang sholat di padang rumput, gitu ya, maka ini namanya padang rumput, bukan masjid. Tapi dia tempat ibadah, tempat untuk sholat. Maka tempat yang dipakai untuk sholat bisa disebut dalam bahasa Arab sebagai masjid. Sehingga kalau kita sambungkan dengan hadis di atas, yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ya, mereka menjadikan tempat kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid sini artinya tempat ibadah. Bukan bangunan masjid. Sebagaimana digunakan istilah ini di hadis tadi, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Masjid di sini artinya tempat ibadah, bukan bangunan masjid. Paham ya? Ini untuk membantah orang yang mengatakan, itu kan dilarang Nabi kalau dibangun masjid. Kalau kita kan nggak bangun masjid, kita cuma sholat di kuburan kok, ibadah di kuburan, kita nggak bangun masjid. Nah, keliru. Yang dilarang bukan hanya bangun masjid, namun juga menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Contohnya di sini, dalam hadis ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, di sini artinya bukan bangunan masjid, tapi tempat ibadah. Paham? Paham? Ya. Jadi hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Fa idza buniya 'alaiha masjidun fal amru asyaddu. Kalau dibangun di area kuburan tersebut dibangun masjid, maka lebih parah lagi. Perkaranya lebih parah lagi. Ya, tadi sebagaimana sudah saya jelaskan ya. Kalau nggak dibangun masjid aja nggak boleh. Ya, sholat di sana, ibadah di sana, apalagi kalau sampai dibangun masjid, maka itu lebih aula untuk dilarang. Faqad khalafa aktsarun nasi hadhihi an-nawahiyah. Maka mayoritas orang banyak menyelisihi perintah ini, larangan ini. Ya. Dan ini waqi', tidak hanya di Indonesia, di Saudi saja banyak yang menentang. Ya. Ketika dilarang untuk mengagungkan kuburan, banyak yang protes. Wartakabu ma hadhara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa waqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar. Dan banyak yang melakukan apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW, sehingga mereka terjerumus ke dalam syirik akbar karena sebab itu, karena sebab mengagungkan kuburan. Fabanau 'alal quburi masajida wa dharihatan wa maqamatin. Dan mereka membangun di atas kuburan-kuburan tersebut masjid-masjid, demikian juga ad-dharihah, tempat-tempat keramat, situs keramat, wa maqamat, dan juga bangunan-bangunan. Wa ja'aluha mazaratin tumarisu indaha kullu anwa'ish syirki
kulla anwa' syirki al-akbari. Dan dijadikan tempat mazarat yang dikunjungi. Alasannya ziarah kubur. Padahal ziarah kubur tidak kita ingkari, boleh. Bahkan itu perkara yang utama. Yang kita larang adalah mengagungkan kuburan dengan kedok ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu nggak harus pergi jauh-jauh. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur karena itu mengingatkan pada akhirat. Tujuan ziarah kubur adalah apa? Supaya kita ingat akhirat, kita ingat mati. Sekarang kalau kita ingin ingat akhirat dengan ziarah kubur, apakah harus jauh? Harus ke Cirebon, Surabaya, atau ke Semarang? Apakah demikian? Kan enggak. Kuburan di sebelah rumah kita, di kampung kita ke sana juga ingat akhirat. Nggak harus jauh-jauh. Maka kalau ada sampai jauh-jauh, safa berhari-hari, berminggu-minggu, maka ini ada sesuatu. Ya, di balik kata-kata ziarah kubur ada sesuatu. Ya, ada udang di balik batu. Yaitu mereka ingin mengagungkan kuburan. Jadi Ahlussunnah itu tidak mengingkari ziarah kubur. Ziarah kubur boleh. Yang diingkari adalah mengagungkan kuburan dengan kedok ziarah kubur. Tumarisu indaha kulla anwa'i syirkil akbar. Yang mereka melakukan berbagai macam jenis syirik akbar di sana. Berdoa kepada kuburan. Mengusap-ngusap kuburan. Bernazar kepada kuburan. Menyembelih untuk kuburan. Salat untuk kuburan. Wah, ini syirik-syirik yang besar. Minadzabhi laha, menyembelih untuk kuburan. Wa du'a ashabiha, berdoa kepada penghuninya. Wal istighatsati bihim, beristighatsah kepada penghuni kubur. Wa surfin nuzuri lahum, bernazar kepada penghuni kubur. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil quburi wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu. Orang yang mengumpulkan semua riwayat dari Rasulullah SAW tentang kuburan. Apa yang beliau perintahkan seputar kuburan, apa yang beliau larang seputar kuburan. Dan juga menggabungkan semua riwayat dari para sahabat. Wa baina ma alaihi aktsarun nasi al-yauma. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang di zaman sekarang, ra'a ahadahuma mudadan lil akhari. Maka dia akan melihat ternyata yang dilakukan oleh banyak orang bertentangan dengan sunnah dan amalan para sahabat. Munaqidan lahu, saling bertentangan. Bihaitsu la yajtami'ani abada, karena tidak akan sama sekali selama-lamanya. Ini di zamannya Ibnu Qayyim, ya. Ma alaihi aktsarun nas al-yauma, di zaman beliau. Ya. Zaman beliau saja sudah seperti itu keadaannya. Kalau kita lihat semua riwayat Nabi tentang kuburan, Nabi melarang bangun kuburan. Masyarakat ternyata banyak yang bangun. Nabi melarang menyemen kuburan, banyak yang nyemen. Nabi melarang meninggikan kuburan, banyak yang meninggikan kuburan. Nabi melarang kuburan dikasih lampu, banyak yang ngasih lampu. Nabi melarang ibadah di kuburan, banyak ibadah di kuburan. Bertentangan semua. Ini di zaman Ibnu Qayyim, apalagi di zaman sekarang, kata Syekh Shalih Fauzan di sini, yakni fi waqtihi rahimahullahu wa qad zada al-amru ala ma faqad zada al-amru ala ma dzukira. Itu di zamannya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan di zaman sekarang sudah zadal amru. Sudah bertambah parah lagi dibanding dengan apa yang beliau sebutkan. Nah, jadi kaidah yang ketiga di sini Nabi SAW menutup celah-celah kesyirikan dengan melarang kita untuk mengagungkan kuburan. Ya, kita cukupkan dulu. Yang mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.